Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi kata tanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari bertanya. Untuk pembahasan materi tersebut, yuk kita simak video yang telah Ibu siapkan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mencoba menggali informasi dari teks sejarah dengan menggunakan kata tanya. Apa itu kata tanya? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu berupa orang atau benda, perbuatan maupun tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang kita tanya. Sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari kata tanya. Ciri-ciri kata tanya antara lain. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Sekarang kita perhatikan jenis-jenis kata tanya yang biasanya kita pakai sehari-hari. Pertama, kata apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Setelah kita mengetahuinya, kita harus memahami apa saja fungsi dari kata tanya tersebut. Sekarang kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau sebuah perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa pekerjaanmu? Selanjutnya, kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku, serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau sebuah kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadi. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Contoh kalimatnya, kapan kamu sampai? Selanjutnya kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Fungsinya untuk menanyakan suatu tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, ataupun tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dan dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju,
atau tempat yang sedang dipakai atau telah didatangi. Contoh kalimatnya, di manakah alamat rumah barumu? Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa terjadi. Biasanya ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Mengapa kamu terlambat hari ini? Selanjutnya kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara maupun proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Contoh kalimat yang menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Selanjutnya kita lihat kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya berapa. Berapa tinggi badanmu saat ini? Bagaimana cara menggali sebuah informasi dari teks sejarah? Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Setelah itu, buatlah peta pikiran dengan menggunakan kata tanya tersebut. Yang ketiga, jawablah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut. Inilah contoh peta pikiran tentang bacaan Bandung Lautan Api. Demikianlah materi kita hari ini mengenai penggunaan kata tanya. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.